Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama channel saya. Nah, bagaimana kabar anak hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan bahagia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 8 untuk adik-adik kelas 1, yaitu peristiwa alam. Subtema 1, pembelajaran 6, halaman 46 sampai 57. Sebelum belajar, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik. Yuk langsung saja. Pembelajaran 6. Ayo mengamati. Bacalah dengan nyaring. Nah, tugasnya yaitu membaca dengan nyaring. Yuk dibaca bersama-sama yuk. Judulnya Siang Hari yang Cerah. Hari ini Lani sangat gembira. Lani bermain petak umpet bersama teman-teman. Matahari bersinar cerah. Cuaca cerah menambah semangat Lani mencari teman yang sembunyi. Nah, itu ada gambarnya matahari yang bersinar cerah. Terus bawahnya bacaan yang kedua, judulnya Malam Bertabur Bintang. Nah, berarti di langit itu banyak bintangnya. Malam ini terlihat cerah. Lani duduk di serambi rumahnya. Bintang bertaburan di langit yang gelap. Angin tertiup pelan dan udara terasa sejuk. Tuliskan perbedaan antara peristiwa siang dan malam. Nah, di sini sudah saya contohkan. Siang dan malam adalah dua istilah yang menunjukkan peristiwa yang berbeda. Siang adalah suatu peristiwa di mana hari dalam keadaan terang karena disinari oleh cahaya matahari. Sementara itu malam adalah suatu peristiwa di mana hari dalam keadaan gelap karena tidak disinari cahaya matahari. Nah, anak-anak bisa menambahkan sendiri dari contoh tersebut. Ayo mencoba. Judulnya Indahnya Siang dan Malam. Lani semakin mengerti perbedaan siang dan malam. Lani berlatih mencocokkan gambar. Kemudian Lani berlatih menuliskannya menjadi cerita. Nah, ini gambarnya dan pasangan kata-katanya. Yang pertama yaitu pasangannya mana? Yaitu yang ketiga. Gambar pertama itu pasangannya Tuhan menciptakan siang dan malam dalam suatu hari untuk kebaikan kita. Gambar yang kedua pasangannya belajar di sekolah diterangi sinar matahari. Yang ketiga, saat cerah kita bisa bermain di halaman bersama teman-teman. Yang keempat, jika matahari terbenam, kita diterangi oleh lampu untuk belajar. Yang kelima, selimut melindungi tubuh kita dari dinginnya malam. Ayo berlatih. Salinlah kalimat sesuai urutan yang sudah kamu susun. Kamu boleh menambahkan kalimatmu sendiri. Berilah judul untuk melengkapi ceritamu. Nah, ini contohnya. Jadi gambar yang tadi disusun kalimatnya menjadi sebuah cerita. Ini judulnya perbedaan aktivitas di siang dan malam hari. Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kebaikan kita. Belajar di sekolah diterangi sinar matahari. Saat cerah kita bisa bermain di halaman bersama teman-teman. Jika matahari terbenam, kita diterangi oleh lampu untuk belajar. Selimut melindungi tubuh kita dari dinginnya malam. Nah, demikian anak-anak contohnya. Anak-anak bisa menambahkan kata-kata sendiri. Ayo bercerita.
Lani telah selesai menulis ceritanya. Ia akan membacakan ceritanya di depan kelas. Lani tampil percaya diri. Ia membaca cerita dengan intonasi yang benar. Teman-teman senang mendengar cerita Lani. Nah, itu jadi cerita yang sudah dituliskan tadi dibacakan di depan kelas, atau anak-anak bisa membacakannya di depan ayah bunda sebagai latihan. Ayo mencoba. Siang ini matahari bersinar tidak terlalu terik. Angin tertiup sepoi-sepoi. Udara terasa sejuk. Lani mengajak teman-teman bermain di lapangan. Mereka bermain sambil mengukur panjang lapangan. Masih ingatkah kalian cara mengukur panjang? Ingat ya anak-anak, cara mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Nah, itu gambarnya anak-anak sedang mengukur panjang lapangan. Ada yang menggunakan depa, tongkat, jari, langkah kaki, dan sebagainya. Ayo mencoba, tuliskan hasil pengukuranmu dalam tabel di bawah ini. Tuliskan juga hasil pengukuran temanmu. Tabel hasil pengukuran panjang tepi lapangan sekolah. Nah, ini contohnya anak-anak bisa menuliskan nama temannya sendiri-sendiri. Nah, ini contohnya. 1. Nama siswa Roni. Hasil pengukuran 150. Satuan tidak baku yang digunakan tangan. Yang kedua, Jihan, hasil pengukurannya 400, yang digunakan jengkal. Nabila, yang hasil pengukurannya 40, satuan tidak baku yang digunakan papan. Yang keempat, Tita, hasil pengukurannya 30, satuan tidak baku yang digunakan langkah. Yang kelima, Bayumi, hasil pengukuran 300, satuan tidak baku yang digunakan jari, bisa jari kelingking, jari jempol, dan lainnya. Yang keenam, Taufik, hasil pengukurannya 15, satuan tidak baku yang digunakan hasta. Tia, hasil pengukurannya 10, satuan tidak baku yang digunakan pipa. 8. Azahia, hasil pengukuran 9, satuan tidak baku yang digunakan batang. Siti, hasil pengukuran 8, satuan tidak baku yang digunakan kaki. Rohani, hasil pengukuran 4, satuan tidak baku yang digunakan peta. Nah, itu contohnya anak-anak. Bagaimana hasil pengukuranmu? Apakah berbeda dengan hasil pengukuran temanmu? Tentunya pasti berbeda karena alat satuan ukuran yang digunakan tidak sama. Ayo berlatih. Hasil pengukuran menjadi berbeda karena satuan tidak baku yang digunakan pun berbeda. Urutkan hasil pengukuranmu. Mulailah mengurutkan dari yang paling kecil. Tabel urutan hasil pengukuran panjang tepi lapangan sekolah. Nomor 1, Rohani 4 petak. Nomor 2, Siti 8 kaki. Nomor 3, Azahia 9 batang. Nomor 4, Tia 10 pipa. Yang kelima, Taufik 15 hasta. Tita 30 langkah. Nabila 40 papan. Roni 150 tangan. Bayumi 300 jari. Jihan 400 jengkal. Hasil pengukuran menjadi berbeda karena satuan tidak baku yang digunakan pun berbeda. Ayo menulis. Hasil pengukuranmu harus dituliskan secara benar. Begitu juga hasil pengukuran temanmu. Tulislah secara benar. Berperilaku benar sesuai dengan sila kelima Pancasila. Masih ingatkah kalian bunyi sila kelima Pancasila? Masih ingat ya anak-anak? Tuliskan huruf yang hilang dari kata-kata di bawah ini. Nah, yang pertama itu silakan dilengkapi anak-anak, yaitu jika dilengkapi akan menghasilkan kata keadilan. Yang kedua menghasilkan kata sosial. Yang ketiga bagi. Yang keempat
seluruh. Yang kelima, rakyat. Yang keenam, Indonesia. Nah, itu bunyi sila kelima. Ayo mengamati. Bu guru memberikan teka-teki kata. Lani dan teman-teman berusaha memecahkannya. Mereka mencari bunyi sila kelima Pancasila. Mereka juga mencari simbol sila kelima Pancasila. Ayo kita bantu Lani menyelesaikannya. Beri warna merah untuk bunyi sila kelima. Temukan juga simbol sila kelima. Beri warna hijau untuk simbol sila kelima. Nah, itu contohnya sudah diberi warna hijau. Warna hijau itu untuk simbol. Apa simbolnya? Padi kapas. Nah, itu garisnya horizontal ya, tidur itu padi kapas. Yang diberi tanda merah yaitu berbunyi keadilan. Tuh, mendatar. Seluruh, bawahnya seluruh. Terus rakyatnya itu yang garis tegak, rakyat. Keadilan sosial, sosialnya itu juga tegak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu sudah diberi tanda merah. Ayo berkreasi. Lani senang menggambar. Kali ini Lani akan menggambar padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima Pancasila. Warnai gambarmu dengan krayon atau pensil warna. Nah, itu gambarnya. Gambar padi dan kapas, anak-anak disuruh menggambar ya. Menggambar padi dan kapas terus diberi warna yang bagus. Kegiatan bersama dengan orang tua. Arahkan siswa untuk selalu berbuat baik sesuai tuntunan sila kelima Pancasila. Perilaku adil pada sesama dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Nah, itu jawabannya. Sikap adil ya, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menerapkan makna adil dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain sesuai tuntunan sila kelima Pancasila. Yang kelima, sekarang aku bisa dari seluruh pembelajaran 1 sampai 6. Nah, itu ini inti yang sudah dipelajari. Beri tanda centang pada kotak. Yang pertama, mengenal peristiwa siang dan malam. Ya, dicentang. Menyebutkan bunyi sila kelima, bisa. Menuliskan simbol sila kelima Pancasila, bisa. Padi dan kapas itu tadi. Mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu apa saja? Jengkal, depa, kaki, batang korek, dan lain-lain. Mengurutkan panjang benda hasil pengukuran. Bisa diurutkan dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya terbesar ke terkecil. Menyanyi lagu matahari terbenam. Bisa ya anak-anak. Berani melakukan aktivitas air. Itu seperti pengenalan air, yaitu berjalan di tepi air dan lain sebagainya. Mengenang kegiatan saat siang dan malam. Kegiatan saat siang itu misalnya bersekolah, bermain, bersepeda. Malam hari belajar, menonton TV, dan tidur. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran 6 hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Dan anak-anak harus tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa selalu patuh pada orang tua. Dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.